Jarang aku temukan tempat untuk bermain. Tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya, dan ayah sering berkumpul dengan rekannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Dari Belitung dia, Pak. PDPR Kalimantan. DPR. Tapi nggak cuma liongnya. Sendiri boleh ya? Ya sendiri. Pak. Oke. Thank you. Mau duluan, ya. Sekolah? Enggak, apa libur? Sekolah nasional ya. Lagi jalan-jalan sendiri. Berdua. Mami enggak? Kamu berdua sama Dede. Gandeng Mbak Hok. Saudara aja ya. Pak, belum Pak. Kasih Mbak Hok. Dari Medan saya, Pak. Jalan-jalan. Iya, ini ya, relawan juga. Oh. Saya salaman sama Pak Ahok kalau udah. Makasih Pak. Jalan-jalan. Iya, sengaja. Mama. Oh. Mau foto ya Pak ya? Dari mana Ibu? Ya, dari Petukangan Selatan Pak. Terima kasih ya Pak Ahok. Berapa kali Om? Dari Tegal Pak. Lagi jalan-jalan Jakarta. Iya. Ya. Makasih ya Pak. Almamater Trisakti Arsitek 84. Apa dong Mas? Iya. Main Dodi Pak ya. Tapi kita ada Main perumahan. Masuk ini. Ya.
Pak. Pak saya nanti dari Medan. Pak nanti kapan-kapan Ke Medan. saya dong. Mertua saya di Medan juga ya. Oke. Iya, iya God bless you. Iya Pak. Selamat siang, Pak. Ini dia gubernur kita nih Dari mana Pak? dari PT Metropos, Pak. Ya, Pos Kota Group. Ya lagi Pak. Iya terima kasih. Terima kasih. Ayo masuk ke Medan. Ya, aduh bayang. Tadi nggak dipotong sama apa saya Pak. Saya harus dari Medan jauh-jauh. Iya. Makasih, Bu. Oh ya Pak. Dari saya asli Medan. Cuma mau jadi warga DKI juga. Dari Bangke. Ya, Tahu? jalan-jalan. Jalan. Oh, maaf. Boleh ya Pak, sekali lagi. Nggak keser tadi. Nggak keser. Terima kasih. Pak ini Pak, Mana nih? Ibu, satu Bu. Dari Medan juga? dari Aceh. Aceh. Iya. Ini maksudnya jalan-jalan di Jakarta. Iya. Jadi kalau nanti kita ke Aceh udah banyak sahabat, Iya. udah banyak Iya. teman. Oh, iya Pak. Iya, Pak. Jadi masukin surat. Iya, Sir. Thank you, Sir. Halo Bapak, dari Pak yang dari Absen Pak. Iya. Kemarin kan yang Bapak udah arahkan kita mau ngurus evaluasi zonasi sih Pak. K3, evaluasi zonasi K3. Dan sebelumnya udah ada kita kan SD, SMP di sana Pak. Namun SMP-nya baru dapat izin prinsip sebelumnya berdasarkan Perda 2012. Tadi kemarin waktu kami mau perpanjang karena izin prinsipnya sudah habis, direspon dari Nggak boleh. SB ini ya Bapak. Oh, saya kasih operasional. Boleh Pak. Dia baru diurus. Suruh dia urus. Operasional kasih aja. Aduh Bapak, Baru Bapak. Thank you so much, Sir. Thank you Pak. Selamat. Ya, Pak, ini yang saya ini. Duduk sebelah, Pak. Blok F, Pak. Saya pemilih pemenang lelang dari Blok F ini, Pak. Yang sebelah ini, Pak. Ini hasil pemenangan lelang dari KPKMN. Menang lelang kali? Blok F sebelah nih, Pak. Bongkar. Yang mana? Terus kenapa? Saya diusir tanggal 6 ini, Pak. Diusir kenapa? Belum selesai waktu. Selesai waktunya Pak, tapi kan itu Dari uang poin penalti 3 dari ini. PPKD Pak. Ini uang jaminannya Pak. Masih Dari berlaku poin 3 Pak. ini kan Mulai kerja. Padahal aku paling nggak lama lagi Pak. Aku Ini lewat berapa hari? kan ini penaltinya juga sudah berjalan penalti ini, Pak. Sesuai dengan sesuai Terus kerja. dia urus. Makanya jam kerja masih beres. Iya. Kita ini udah males loh toleransi sama Minta kontraktor 1 kecil. minggu lagi aja, Pak. Capek udah kita. Udah di Agustino. Suruh dia urus. Pak, ini cuma fondasi doang sih Pak. Tinggal pindah Berarti ya? Satu Ya minggu. udah, makanya lain kali kalau kerja sama Jakarta sekarang ya, tuh main-main kita coret udah. Iya Pak. Ya, 1 minggu aja, Pak ya. Iya, iya. Makasih banyak, Pak. Nanti 1 minggu aja, Pak ya. itu bongkar itu mau bawa ke masjid tuh barang Dijual 2 hari, Pak. Ininya. buat buruk. Iya, jadi duit. Kacanya diambil, kopinya diambil. Terima kasih Pak, tercinta. Ya, sama ini kami nih. Kami ya Pak, kami ini warga perumahan Komplek Wali Kota Jakarta Barat. Kami meminta pertolongan, bantuan Bapak dan kebijaksanaan Bapak dengan adanya bangunan di depan rumah kami. Sebenarnya itu di lapangan ruang hijau terbuka. Ya, yang katanya RPTRA. Dan dari awal kami sudah protes dengan karyawan di situ, kami dicuekin gitu. Akhirnya kami ketemu dengan katanya dari Dinas Perumahan, Pak Haji Abbas, katanya saya tidak peduli, saya tidak rugi diteruskan, saya tidak rugi diteruskan. Tapi kami warga di situ Pak, bukannya kami nggak suka RPTRA Pak, udah ada di dekat kami. Satu RW Ya, Pak, 200 RW, meter Pak. itu jaraknya.
Dan peruntukannya ini tahun 1981 ini diperuntukkan untuk ruang hijau terbuka, gitu Pak. Petra itu ruang hijau terbuka. Iya, dan ini bangunannya agak bangun. Nah, ini Pak, ini rumah bangunan itu hanya kecil. Itu ini Pak, ini rumah kami semua. Tahu nggak Bapak? Rumah kami di situ kecil-kecil semuanya dan semua selokan sudah ditutup dengan semen agar bisa lewat mobil gitu. Jadi harapan kami penghijauan hanya di sini Pak. Dan di situ banyak gang-gang. Di belakang gang, di depan gang. Tahu nggak Pak rumah kantor karyawan wali kota itu? Sekarang ini sudah lebih lebih kumuh karena di sekitarnya itu banyak bangunan-bangunan yang kecil-kecil dan besar-besar dan pada umumnya gang semuanya. Dan sebelumnya Pak tanpa sosialisasi dan warga, warga semuanya menolak. Tidak ada sosialisasi. Sementara ini udah lebih besar ada. Biasanya dia ada sosial meeting. Tidak ada, tidak ada Pak. RT/RW mestinya. Nggak ada. Ketua komplek juga tidak memberitahu. Dari kelurahan dibilang warga tidak ada. Bangunannya udah terlalu. Kamu cek nih, kita cek nih, cek di lapangan. Dari awal Kita cek nih. Terima kasih Pak. Boleh. Foto Pak, foto dulu. Iya. Bahkan ketua komplek juga tidak ada pemberitahuan. Ya sekalian kan mau mengadukan tentang berkubu anak Pak. Pak Horpe bilang gini, sekarang saya mau dikubur di situ atau kamu dikubur di situ? Pas gali ini Pak. Berarti ibu-ibu lebih galak dari saya dong. Iya Pak, iya memang. Makanya Pak, bapak-bapak nggak mau itu katanya bapak galak. Kami bilang kami tenang aja, mau digalakin juga terima Pak gitu. Ternyata ibu-ibu lebih galak dari saya. Makasih ya Pak. Saya dapat nomor saja. Tolong ya Pak. Ini orang saya kan cek. Ya, saya tunggu ya Pak ya. Minta nomor telepon itu supaya gampang dia kasih tahu alasannya. Jadi nggak usah repot datang. Ya, lebih telepon alasannya. Tunggu Bang, duduk Ibu. Duduk Bu. Manula akan datang rencana tanggal 18 Oktober hari Selasa ketemu Bapak. Jadi saya hanya mau menyampaikan make sure karena kami sudah Manula bisa ketemu nggak tanggal 18. Ibu datang aja, nanti kalau mau foto dia aturin. Dia aturin. Boleh ya, makasih ya Pak ya. Dia aturin teleponnya. Iya Pak. Kasih. Dia aturin aja mampir foto tentang. Nomor teleponnya ada Bu? Iya. Ya. Nanti kita akan Gimana nikahannya? Pak, saya kan minta tolong kawan untuk saya tagih. Saya udah ada niat sakit. Pertama teman saya itu dicantumin nama bapak. Aduh, diturut mengundang nama bapak. Makanya saya mau minta yang pertama minta maaf lah, minta gila. Yang bapak kan Ya udah. apa Pak? Ya udah, di mana sekarang? Tanjung Priok Pak. Ini kayaknya mesti kasih tahu gua kalau gua nggak datang Iya. gimana? Repot dong. Iya, diturut Jam 10. Iya, di resepsi jam 10. Jam 10 ya Pak. Maaf Kita ya Pak, nggak. diturut mengundangnya. Terima kasih Pak. Lu jadi anak gua dong berarti. Kita foto boleh Pak? Mana kamera mana? Gitu. Kamera mana? Ayo sini, samping bapak. Sama kamu Mamet, oh ini calon istri? Iya Pak. Ini Iya. Mamet. Iya. Oke. Oh gimana? Mau begini? Ini catat. Ya, dan kita Berdua aja, ayo. Foto lagi mau berdua aja. Oh boleh. Berdua. Ya, turut mengundang. Harap bapak datang Pak. Tercatat nih. Turut mengundang loh soalnya. Sini Pak. Terima kasih Pak ya. Bang, sini Bang. Ya. Kerja apa? Usaha ordeng Pak. Oh, bagus. Iya. Kalau ini masalah sampai PHTB. Oh, tunggu. Sebentar lagi tanda tangan nih. Berapa duit nilainya? Enggak, maksudnya nilai total. Bisa hapus ini. Bisa hapus dong. Tapi apartemen ini Pak. Semua di PHTB nilai di bawah itu bisa. Kayaknya boleh di bawah itu. Tunggu ya cek deh. Saya lagi bikin aturan. Saya nggak tahu apartemen masuk, harusnya masuk. Semua yang NJOP di bawah 2M masuk. Ini kan mau rapat untuk salah satu. Iya, makanya saya harus buat peraturan Pak. Jadi kalau peraturan mesti bayar, saya mesti cari dasar hukum supaya nggak bayar. Kalau nggak aku di penjara Pak. Saya nggak salah, cari-cari salah aja Pak di sini. Apanya saya salah? Ya, sabarnya kita kontak teleponnya enggak. Ya, kita lagi siapin tanda tangan belum sampai ke meja saya. Di sini kan masih jalan lama suratnya. Kita lagi buat peraturan yang BPH yang nilai di bawah 2 miliar, nggak usah bayar BPHTB.
Lagi siapin aturan. Kamu minta foto. Oh, iya. Ini mah kita nggak salah, ini cari salah Pak. Lagi salah saya. Kameranya. Ayo. Sama? Kameranya. Sama ya? Sama, iya. Oh, satu keluarga. Iya. Kasih. Ini. Ahok terus ya? Makasih ya, Pak. Makasih Pak. Tunggu aja nih suruh dihubungin teleponnya. Iya. Ayo. Menikah. Ya, tapi Siapa yang mau menikah? saya. Oh, Wira. Ya, tapi saya mau minta tolong Bapak tunjuk. Saya nggak tahu loh, keburu muter nggak? Jakarta Ya, Barat. sentral ya. Ya, Hari apa ya? tanggal 16 Oktober Minggu. Jam 3 sore. Oke, Pak. Coba catat ya. Nanti kita lihat aja, Bu. Catat teleponnya deh. Kalau pas keburu saya bisa, kalau pas kepepet. Kalau yang menikah kamu lihatnya di sini ada 34. Ya, Ya, kalau misalnya bisa kalau keburu, sama ini Pak. oke. Kalau misalnya itu kan nggak bisa kita kan bisa bilang aja nggak sih? Oh nggak bisa. Nggak bisa kalau Foto? doa aja. Kawin nama orang Inggris. Kelahiran Orang Inggris, dia habis nikah pindah ke Inggris. tanggal 30. Mesti catat datang tuh. Saya pindah ke Inggris nih habis menikah. Pak, kalau misalnya itu kan tanggal 15-nya di pemberkataannya di pemberkatan yang menikah. Aduh, kalau bukan Kalau nikah misalnya aku nggak bisa. nggak sanggup lah. Kalau nikah Kita 1 lihat jam tuh nanti setengah. koordinatnya, Bu. Saya paling maksimal setengah jam satu lokasi. Itu aja udah foto-foto setengah jam nggak makan. Dengan kawinan nggak bisa makan tuh. Ya. Jadi saya Pak ya. Ya, Bu. Dan sama. Sama. Saya kena objek pemotongan jalan, Pak. Intinya ini ada bidang tanah kena pembebasan tugas pendapatan 50 tahun penjara, lalu yang ini mau dibayar, yang 4 ini tidak oke, yang 1 istri dari almarhum abangnya nggak mau. Di wasiat Tidak ada, keluarga Pak. abangnya sudah Di wasiat dicoret. tidak ada di Kalau di wasiat ada nggak usah tanda tangan dia. Iya, ini Pak wasiatnya Pak kalau Bapak. Kalau di wasiat nggak ada namanya nggak ada. Iya, udah pembuatan lalu kakaknya dia iparnya banding lagi. Nah, ini Pak, kebetulan kakak saya juga udah mendapat dari orang tua saya, Pak. Jadi kalau dia Ini sakit hati, kalau Pak. dia banding lagi, Selesai dulu. kita nggak berani lah. Oh gitu, Pak. Kena gitu. Kecuali ini ya masalah. Kalau kita butuh aja ya jalan ini ya. Kalau kayak banding ini ya, duitnya kita taruh di pengadilan negeri. Kalian udah siapa menang, baru ya jadi bilangin kakaknya gini, ajarin. Kasih tahu kakaknya, kalau kalian sengketa kayak gini ya. Kakak saya udah meninggal. Iparnya, Kakak saya meninggal, habis kakak saya meninggal, baru ibu saya meninggal, Pak. Kasih tahu ke istrinya, kita telepon hubungin kita ini ada peraturan baru yang lebih parah lagi. Misalnya di Jakarta ya ada tanah sengketa nih, kalian kan sengketa, pasti tanahnya kan tumbuh petai Cina dong saya dong. Kalau ada pohon petai Cina kan pasti tanah lama nih, sengketa nih. Sekarang saya udah dapat undang-undang dasar hukum, saya Pemda boleh ambil manfaatin loh, tanpa bayar kalian loh. Saya bisa bikin parkiran, PKL, nah nanti sampai kalian udah berantemnya selesai, siapa udah jelas, baru saya tanya mau jual ke Pemda atau mau aku balikin. Kalau enggak semua Jakarta kita kamu lihat nih, Sudirman, Tamrin, Kuningan, tanah hektar-hektaran orang berantem gajah sama gajah jadi hutan. Nah sekarang saya udah dapat suratnya nih, saya udah panggil polisi, BPK, BKP, aku mau sita aja sementara. Kirun deh Pak jadi tempat bulan. Tanah luas, nah itu makanya bilangin ke kakak. Kebetulan saya juga dapat wasiat dari Kalau saya tidak dapat, mereka bilang ada. ini wasiat dari orang tua saya. Ini nih Pak, ini Pak Ini wasiat orang tua saya, Pak. Sekarang gini deh, lo suruh dengan pelajar. Kalau kasus kayak gini boleh bayar apa enggak? Minta Pak Yusuf. Kita akan pelajari secara hukum. Minta telepon. Soalnya saya nggak akan mau kasih, Pak, kalau bukan haknya dia wasiat. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kualat Maksud saya orang tua, Pak. catat aja. Makanya soal sengketa gini pusing saya sebenarnya. Tapi kalau kita akan pelajari bisa bayar nggak? Suruh si Rian sama Pak Yusuf. Ya, catat teleponnya. Makasih ya Pak. Makasih banyak, Pak. Masalah. Sendiri, Pak. Ini, Pak.
kita dari Oh, ini udah kita udah bilang kalau tempat hiburan ini kita lagi belum sepakat nih. Nah, ini kita di titiknya di sekolah, cuman udah ada dukungan dari Pak Jokowi. Kita lampirin. Enggak, kalau ini langsung aja Bapak. Bisa langsung. Nggak usah kita. Nah, asal kita nggak keluar dana bebas. Karena dananya semua ada di BNNP. Oh, ini bisa langsung, Pak? Iya, kalau mau gerakan langsung aja. Kemarin saya sudah ketemu rapat. Enggak, yang penting nggak minta uang sama PPD. Enggak, ini pihak swasta kita. Langsung aja. Bisa langsung, Pak ya? Ke sekolah masing-masing. Surat izin ke sekolah nanti bisa kita langsung kirim. Pak. Oke, ini nggak usah saya proses Pak di sini, Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Kita foto, Pak. Soal sengketa nggak mau bisa. Itu rebutan aja Pak. Ayo no Isman ada Pak. Kasih Pak. Nggak tahu tiba-tiba datang. Kasih Pak. Ini saya udah nggak lagi. Saya terima kasih 2 bulan lalu Bapak sudah kasih anak saya semesteran. Terus ya, tapi saya bingung nanti masih bisa belajarnya kayak gimana. Jadi kita lihat aja kondisi keluarganya. Dia kan udah Bapak udah bantu saya. Dia cek aja. Iya, terima kasih Pak. Iya. Pak ya. Terima kasih Pak Naya. Bapak udah pernah dibantu ya? Iya, udah. Enggak sampai lagi. Ada Bima tadi. Ini nih yang teman ini. Jadi kita sudah serahkan ini tadi ke sana Pak. Ini kalau Bapak mau baca sebentar. Jadi sebetulnya begini Pak, kita sudah 12 tahun beli properti, tetapi sampai sekarang belum akte jual beli. Mereka bilang, ya. Ini banyak. Ya, jadi mereka bilang. Dia bilang apa? Dia belum bayar ini kewajiban ke DKI biasanya. Mereka bilang mau nunggu fasum dan fasos diserahkan katanya. Hubungannya dengan sertifikat maksudnya Pak gitu. Mungkin ditahan sertifikatnya karena gini. Jadi dulu Pak ya saya cerita Pak ya. Dulu ini konyol DKI ini. Biasanya Bapak pengembang. Bapak kan harus ngajuin SP3L ya. Surat permintaan penguasaan pemanfaatan lahan. Iya. Padahal ini rumah-rumah orang, ini tidak kampung nih. Bapak terus gubernur kasih Bapak SP3L segede gini. Orang ini nggak boleh jual ke orang, harus jual ke Bapak. Konyol nggak? Ini kan nggak adil kan? Iya. Itu yang terjadi di Jakarta. Terus yang terjadi orang nggak mau jual di tengah. Nggak mau jual? Nggak mau jual nih dia. Dia sih udah jual, dia uruk, tenggelam dia orang. Terus yang tenggelam ini atau nggak tenggelam lah. Ini nggak mau dijual. Dia gambar desain ulang. Yang nggak mau dijual ini, itu dinamakan fasum fasos Pak. Brengsek kan? Terus dibuat lagi peraturan. Ya dulu kan semua bisa mungkin sogok kasih nggak tahu lah. Harusnya logika kalau kamu belum bisa bebasin ini, kayak sawit kan bisa gitu kan. Kalau kamu nggak bisa bebasin, ya peta kamu saya harus enclave dong. Kan logika nih. Enclave. Berarti fasos yang ngambil dari yang bisa kamu bebasin. Ini enggak. Alasan 25% belum dibebasin, boleh dikasih IPPT, izin pembangunan pemanfaatan tanah. Dikasih Pak. Bapak kebayang dong Pak, petanya tetap 100, ini 25 belum bebasin, dia mulai kerja nih. Lalu 25 ini apa? Fasum fasos. Lalu PT ini udah bangkrut, udah nggak jelas, udah hilang nih. Ini udah jual ke orang nih. Dia ngajuin dulu ini masih lumayan Pak. Ada yang sampai udah sempat sertifikat Pak. Dia main lagi. Sekarang kita lebih ketat sistemnya. Kita minta lu balikin ini dong, kembali ke kita. Orang ini nggak mau jual, nggak mau jual kan? Nah sekarang saya lagi ciptain peraturan baru. Oke, kalau kamu nggak bisa bebasin sini, nggak bisa jual, nggak apa-apa. Hitung nilai tanahnya berapa, lu balikin gua tempat lain deh. Tapi masanya muncul, dia rugi dong kasih lo tanah, orang dia udah dagang udah selesai. Nah sama misalnya Bapak Ibu ngerasa nggak, dulu kalau kita tinggal di perumahan, jalanan kita jelek, hancur. Pemda nggak bikin, orang marah-marah kita. Gila, gue bayar PBB 30 tahun nggak pernah ngaspal. Masanya dia belum serahin ke kita. Itu Pak, itu kasusnya begini nih. Jadi belum serahin ke kita, kalau kita ngaspal, kita dianggap BPK memperkaya perumahan Pak. Iya dong, perumahan kan jual kepada Anda, janji aspal mulus, tahu-tahu nggak mulus, terus saya yang mulusin. Saya memperkaya mereka loh Pak, nggak boleh lagi Pak. Makanya kasus ini saya akan pelajari, catat nomor HP Bapak aja. Ada sudah Pak di sini nomor HP-nya sudah Pak. Oh ya, kita akan
Lu ngomong sama si lu ngomong sama Pak Gamal sama Bu Vera, cari tahu ini gimana kasus fasus-fasusnya. Kan kemarin jam rapin gue udah putusin. Iya, Pak. Bahwa kalau dia fasus-fasus dia belum beli, belum bayar, lu ganti tempat lain deh. Karena nggak mungkin bebasin fasus-fasus yang kampung lagi. Suruh dia ganti sebesar ini. Terus sertifikatnya dicek ke BPN. Kenapa? Sertifikatnya sudah ada, Pak. Terus apa yang belum? Jadi ini developer 1 dan developer 2 selisih, Pak. Jadi kan developer 1 diambil oleh developer 2. Selisih gimana? Jadi developer 1 itu bangunnya pertama developer 1 dipindah alih terus dibeli kepada developer 2. Jadi nama sertifikatnya masih developer pertama, Pak. Nggak mau kasih ya dia? Nggak mau kasih tanda tangan, dia bilang sampai yang developer kedua ngurusin kembaliin fasos segala macam gitu-gitu loh, Pak. Itu kita panggilnya sudah si Pak Gamal dari sini. Ancam aja mereka. Harus dipanggil berdua, Pak. Masih ancam udah. Iya. Makanya kasar kita kadang-kadang. Dia juga lebih kasar, Pak. 12 tahun, Pak, kita. 12 tahun. Ayo. Kita sudah lunas. Mereka kadang-kadang kita juga kesel. Ini orang dibaik-baikin, nggak ada guna baik-baik. Pura-pura bego dia. Wah, undang rapat aja. Kadang-kadang kita undang untuk rapat aja nggak datang-datang. Biasalah, dasar kita seharian baik-baik semangat kiki langsung itu yang di blow up. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo. Kita banyak sekali loh bongkar proyek kasar kerja benar kalian. Ini perwakilan dari pekerja, Pak. Sama. Ini beberapa perwakilan. Saya punya lebih kurang 200 karyawan, Pak. Pekerja, Pak. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, tadi iya. Nah, ini Pak. Udah, kasih nomor HP-nya. Kita kirim ke nomor HP Bapak ini. Iya. Ini hubungin si Priyono, terus dia urus. Ya. Itu ngolor-ngolor terus, Pak. Kita nanti panggil. Kita panggil. Tolong, Pak, ya. Iya, Pak, nanti masalah KTP. Mau minta gambar, Pak? Iya, kan saya udah mau pindah ke Jakarta kan, Pak, ya. Mau udah 2 minggu nih, saya udah mau surat pindahnya. Mau belum kelar-kelar katanya. Minta gambar dulu, Pak. Oh, si ini mau pindah ke Jakarta punya ada rumah. Kalau ada rumah nggak bisa. Iya, kameranya. Suratnya aja urusin. Iya, dia bilang langsung apa jadinya itu baru KTP manual, nggak KTP. Oh iya, karena iktp kita ditunggu pusat. Oh gitu. Nicknya sama. Oh gitu. Oke. Ini Pak karya wartawan. Coba dicek KTP yang pinjam. Bisa pinjam KTP bentar. Ini masalah Portanigra. Kami ini kan masih diteror. Ya, 9 tahun kan. Maaf Pak, gambar Pak. Nah, makasih Pak. ini memang ada Pak dari tahun 60. Jadi sejarahnya di sini. Memang ini karya wartawan Pak tidak pernah diperjualbelikan sehingga juga kemungkinan Biro Hukum nggak punya Pak. Karena kami masih diteror nih Pak. Dari security. Kasih ke hukum ya, kami deh. dari security. Sudah ada di depan. Kasih ke si Rian, suruh teliti. Pak Herman. Iya Pak, iya Pak. Ya, baik Pak Gubernur. Terima kasih. 8261. Ya Pak. Aduh, utang pusing kita. Utang apa? Ya bisa loh, kalau bayar hutang orang nggak bisa. Suruh si Nail urusnya. Nggak, saya akan selidikin ibu dulu. Sama dia. Cek. Foto dulu. Gantian. Ya sudah. Dari mana? Bentar, saya jalan-jalan. Ayo gantian dulu, gantian. Sini. Bapak kameranya mana? Saya nggak punya. Foto ini aja. Biasa video. Ini, foto ini. Ya. Udah Pak, udah masuk. Kita tinggal minta Bapak itu. Udah masuk Pak ya? Sudah. Itu yang tadi yang mau ke Inggris itu dia mau minta kita datang doa. Oh iya Pak, yang ibu itu. Nanti mau ngadu atau apa? Iya. Langsung aja Pak nanti.
Gini aja Pak. Siapin aja, tangan siapin. Siapin. Ada. Tadi dong bukti fisik Pak. Ngapain surat ini? Ini Pak. Tanda tangan aja Pak. Oh, di sini hilang. Gak apa-apa. Ngapain tanda ini? Jadi ini untuk interview Bapak nanti. Jadi katanya langsung suruh ke sana aja. Maksudnya? Boleh Pak. Kasih ya Pak. Kasih ya Pak. Bukti fisik Pak. Kayak sekolah Pak. Foto sekali lagi Pak. Dari sini dong. Boleh berdua dulu Pak. Sorry Pak. Udah? Ayo Pak. Maaf Pak Gubernur, saya minta tanda tangan udah ditangani, tapi belum ada jawaban yang positif. Nggak bisa soal tanah ini Pak, kita pegang aja seruan saya. Dengan Bapak siapa? Kita arahin Pak. Kasih ke Kamil. Pak Kamil Pak, nanti saya arahin Pak. Nggak apa-apa. Oke, makasih Pak. Ayo, ayo mari. Pak, Anda sudah menghadirkan dua saksi sebelum ini. Sekarang mungkin saksi lagi Pak. Kira-kira statement dari ahli seperti apa yang menerangkan bisa Enggak, hari ini bukan saksi ahli dari kami, dari pihak pemerintah dan DPR. Yaudah, hari ini kita dengarkan, tinggal satu kali sidang lagi. Saya nggak tahu apakah hakim akan langsung memutuskan sudah dengar hari ini. Itu biasanya sih ada sidang berikutnya. Sidang berikutnya baru memutuskan ini diterima atau tidak. Kita tunggu aja. Saya mau hadir nanti. Anda kebakar? Nggak tahu. Haknya hakim, saya nggak bisa campurin. Kalau nggak diterima, Kalau nggak terima ya cuti ya. langsung mengajukan Pak. Coba ya, pasti saya yakin APBD nggak bisa tanda tangan. Kekhawatiran terbesar apa sih Pak? Sampai Februari, APBD nggak bisa tanda tangan oleh pelaksana tugas atau pejabat. Kecuali saya sudah berhenti ya. Itu disampaikan dari Pak Harjono secara Undang-Undang Dasar 45. Pak, info dari Kemendagri katanya PLT bisa tanda tangan RUU. Itu tadi, maka itu yang kita perdebatkan di. Ada kekhawatiran terbesar Pak apabila nanti PLT bisa tangan PBD? Oh nggak, kita kalau APBS kita udah kunci. Kalau dia bisa tanda tangan ini akan terjadi sebuah kekacauan konstitusi sebetulnya. Kekacauan konstitusi. Karena jelas di Undang-Undang Dasar 45 menyatakan gubernur dan pemerintah ini kepala daerah ini sama, beda dengan presiden dan menteri. Ini jelas. Makanya kenapa kemarin dulu dari pertama kali kita memiliki Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2004, nomor 32, di situ pasal 79 ayat 3-nya, sampai kita punya Perpu 1 tahun 2014, terus kita 2015 ada Undang-Undang nomor 8, itu semua kalau di situ pasal 70 ayat 3C, semua menyebutkan dengan jelas bahwa kalau mau cuti harus memperhatikan waktu dan jadwal. Kenapa? Tanpa mengesampingkan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang berubah jadi bayangin dari tahun 2004 begitu konsisten karena menyadari ada fungsi gubernur dan pemerintah nggak boleh pisah. Baru 2016 dipaksa nggak ada lagi 70 ABC langsung sikat aja, pokoknya masa kampanye harus cuti. Sekarang pertanyaannya, kalau harus cuti, masa kita ketok palu APBD 2017 baru Februari setelah kita balik cuti? Ini masalah. Itu aja. Pak, saksi ahlinya siapa Pak dari pemerintah? Saya nggak tahu. Datangnya mau denger. Ya memang nggak masalah kok. Diskresi sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Di situ disebutkan diskresi yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kalau diskresi menguntungkan kita. Tapi kalau diskresi yang menguntungkan Pemda, ada kekosongan hukum, justru kepala daerah didorong diskresi. Saya di Komisi 2 waktu itu. Ketika itu semua peraturan mandek, kepala daerah nggak berani melakukan diskresi karena dianggap salah. Lalu membuatlah pemerintah dengan DPR membuatlah undang-undang tentang administrasi pemerintah. Di situ keluarlah tahun 2014 nomor 30 misalnya. Di situ disebutin apa itu diskresi, jelas sekali. Tapi mendesak pasal itu. Hah? Diskresi yang Bapak keluarkan mendesak. Oh sekarang jelas, karena ada presiden. Saya sudah nggak keluarkan diskresi sebenarnya. Jadi kontribusi tambahan yang saya keluarkan ada presiden.
Saya sampaikan ada presidennya. Jadi justru di sidang udah saya sampaikan. Saya udah teriak KPK semua untuk periksa kok. Di sidang udah sampaikan, sidang udah paling jelas. Kita dibawa sumpah, kita juga dipanggil KPK. Kontribusi tambahan kan kalau kalian lihat dari berita-berita, seolah-olah kata kontribusi tambahan itu diskresi saya kan. Kan itu yang kamu pikir kan? Salah. Kontribusi tambahan itu sudah dilakukan di zaman Pak Harto tahun 97. Di perjanjian Pak Rais, Wakil Gubernur bidang ekonomi, tanda tangan dengan Dirut MKY. MKY yang punya siapa? Ibu Mami Soeharto. Di situ saya sebutkan kontribusi tambahan. Kenapa ada kontribusi tambahan? Karena mengacu ke Perda nomor 8 tahun 95. Di situ disebutkan orang kalau melakukan reklamasi pulau harus membereskan daratan. Apa ini maksud membereskan daratan? Di situ adalah rumah susun, jalan inspeksi, rumah pompa, danau untuk mengatasi banjir dan mindahin orang. Lalu sekarang ketika saya meminta pengembang melakukan kontribusi tambahan itu dengan mengacu tahun 95-97, apakah saya ciptakan? Bukan. Diskresi kita ciptakan kalau nggak ada. Misalnya itu kontribusi tambahan nggak ada nih. Nggak ada situ disebutkan oleh Perda bahwa yang dimaksud kontribusi untuk memperbaiki daratan itu adalah bangun rumah susun. Jadi sekarang rumah susun semua yang dibangun itu sesuai nggak dengan yang di Perda? Sesuai. Lo mau pakai duit apa? Pakai duit jual tanah kita? Itu salah tuh. Kalau kita pakai duit 5% dijual tanah itu yang total salah. Nah, jadi saya tanya, saya diskresi atau enggak sekarang? Bukan. Sebetulnya orang aja, makanya si lawyernya nganggap saya diskresi. Dia kan nekan saya waktu itu di sidang. Ini seolah-olah Bapak ciptakan kontribusi tambahan, aku keluarin. Shock dia kan? Kan live. Itu TV live ini, semua orang nonton ini. Makanya saya paling demen sidang. Apalagi kalian TV sangat menolong ya, karena mungkin wah pengen lihat Ahok ngomongnya slip tangnya di mana gitu kan. Semua diprototin live. Wah kalau saya bayar nggak tahan saya bayar TV gitu banyak live di sini. Itu menguntungkan. Jadi sangat diskresi. Nah kalau pernyataan Pak Agus, diskresi bisa dipenjarakan betul nggak? Bisa. Kalau diskresi yang menguntungkan pribadi, nggak ada dasar. Tapi kalau diskresi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ada salah nggak? Enggak. Dan saya pun lebih jauh lagi, saya bukan diskresi loh. Misalnya sekarang nih, sekarang kan teman-teman DPRD nggak mau membahas 2 perda. Karena ini mendesak, saya anggap semua jadi stuck itu pulau, lalu saya keluarkan izin pergub, boleh melanjutkan pembangunan. Itu baru diskresi kan? Nah kalau itu bisa-bisa saya kena. Kenapa DPRD nggak mau paripurna? Udah siap, DPRD masih takut dong. Terus saya langsung potong dia. Pada isu hakim katanya, ini hakim yang ngomong ya di sidang ya. Katanya ada 50 M ya Pak ya untuk hadir sidang supaya quorum. Bapak dengar nggak? Ini hakim yang ngomong nih ke saya nih. Saya bilang saya nggak tahu Pak. Kalau dugaan hakim itu benar, wah saya masuk penjara diskresi. Berarti ada 50 M dari yang hakim tebak tidak turun. Ini gitu ya, jangan saya nuduh, ini tebakan hakim ini. Lalu karena nggak turun, saya langsung diskresi kasih izin. Langsung orang akan menduga Ahok keluarkan izin, motong jalur DPRD, terima 50 M dong. Nah pengusaha udah mau kasih 50 M, apa kurang gitu loh. Sehingga mereka nggak mau hadir, hakim tanya mas. Nah itu kena. Jadi tolong kamu dari mana? Tempo lagi. Pak, tapi Agus Raharjo Pak menilai kalau kontribusi yang dibayarkan pengembang itu masuk dalam APBD biar transparan. Makanya cara masuknya itu pasti masuk. Kalau dia masuk dalam APBD, sekarang saya tanya, ada nggak presiden hukum yang pakai barang? Sekarang saya tanya Anda kalau lelang, mahal pun dicatat. Nah sekarang kita kalau dia kerjain dulu, lebih cepat, nilainya baru masuk. Kamu mau terima uang atau terima barang lebih cepat. Sekarang kalau kita mau transparan, terima uang apa terima barang? Itu semua terima barang, bukan uang. Itu yang dicantumkan di dalam perda itu, barang. Kecuali barang yang kita terima tidak sesuai dengan yang disebutkan. Kalau terima rusut, membuat waduk, membuat rumah pompa, nilainya bagaimana? Nggak lelang loh, nilainya kan urusan dia. Kan kita pakai appraiser, kita lebih untung nggak?
lebih untung. Harga terbaik, kalau jelek kita tolak. Jadi saya bingung gitu loh. Nah sekarang dimasukkan nggak dalam rencana? Masuk. Jadi yang dimaksud dengan Pak Agus harus masuk benar. Jadi di dalam rencana kerja pemerintah SKPD disebutkan nggak mau bangun ini. Ada. Uangnya dari mana? Bisa dari APBN, bisa dari APBD, bisa CSR, bisa juga kontribusi tambahan. Artinya sesuai nggak rencana kerja kita semua? Sesuai. Kita ada RPJMD. Kalau mau cari-cari salah saya sih lain lagi ceritanya gitu. Saya sih senang aja gitu. Saya udah sering dicari-cari orang salah kok. Senang saya. Karena kalau mau ke pengadilan, sidang dengerin. Kayak reklamasi dengerin seluruh Indonesia. Kalau Anda waras dengerin di sidang, orang akan tahu yang Gubernur Podomoro itu Ahok atau oknum DPRD Sanusi. Bukan oknum lagi, kita tertangkap. Yang pengen hilangkan 15% oknum DPRD atau Ahok. Jadi yang Gubernur Podomoro bukan saya fitnahnya gitu loh. Itu yang saya senang. Kasus sumber waras dihajar Komisi 3 oknum macam-macam. Bilang itu korupsi macam-macam, bilang pajak gak sesuai. Buat sidang dong saya bilang. Jangan cuma fitnah. Dari semua jadi sederhana aja. Ini aja lah prinsip saya. Kalau kamu mutiara mau dibuang di kubangan kerbau juga mutiara kok lo, santai aja. Tinggal tunggu waktu aja gitu loh. Saya nggak tahu. Saya kira paling 10-15 M cukup pelatihan sama saksi. Kita sekarang kenapa nggak tahu? Kita nggak tahu berapa saksi yang tidak mau dibayar. Nah itu saya tidak tahu partai-partai sepakat nggak. Saya sama pada partai politik, kalau ada 4 partai mau keluarkan saksi, mau pelatihan, pakai uang Anda sendiri dong. Misalnya saya PDI Perjuangan, dia sudah melakukan pelatihan saksi, pakai uang dia. Dia menggerakkan anggota DPR-nya, Golkar sekarang juga mau menggerakkan anggotanya dia, DPR RI termasuk DPRD. Ya pakai uang dia dong. Nasdem juga begitu. Hanura juga begitu. Nah, saya nggak tahu. Saya nggak mau urusin pilkada, santai aja. Pak, soal kampanye seperti Obama, Pak. Belum akhir masa jabatan, saya masih 1 tahun. Pak, soal kampanye seperti Obama, seperti apa nanti konsepnya, Pak? Ya konsep seperti Obama itu orang bisa masukkan. Kalau kamu nggak ada uang, kamu sumbangkan tenaga kamu. Jadi relawan bisa ngetik data, bisa di kantor. Yang ada uang ya kasih uang. Anda melihat Ruhut sebagai jubir Anda? Ya kita terima kasih aja Bang Ruhut nekat mau memperjuangkan saya mau jadi jubir dan resiko bisa dipecat. Anda melihat itu sudah mulai menurun sekarang ini Pak dari tahun lebih bulan. Ya kalau soal tren menurun berarti saya harus kerja lebih baik karena nasib saya tinggal setahun kan. Jadi kepala daerah kan soal sederhana. Bukan soal menangnya, soal waktu kamu meninggalkan balai kota. Orang mengenang kamu gitu. Orang harus akui ini zamannya dia, orang akan kenang seumur hidup. Makanya kalau memang tren saya menurun, orang Jakarta nggak mau pilih saya lagi, saya masih punya 1 tahun. Saya harus bikin banyak sekali proyek-proyek, peraturan-peraturan yang waktu saya keluar dari balai kota ini, orang akan tahu ini zamannya Ahok loh ada sistem ini. Ini zaman Ahok ada model ini. Jadi itu yang saya akan kerja. Kita yang masih jauh dari sekali memang soal ini untuk bikin normalisasi sungai karena masalah rusunnya agak lambat karena kita butuh Ciliwung aja butuh 50.000 unit rusun 1 Ciliwung. Kamu tanya sama beliau. Pak Sofiala coba gimana Pak? Cantik, cerdas. Maya ternyata nggak masuk ke partai. Ini kan partai yang usul. Kemudian dia tuh aktivis di Nasdem. 5 tahun menjabat cukup Pak buat ini balik modal? Nggak ada kata balik modal lah sebenarnya. Ini kan tergantung kamu hatinya mau apa gitu ya. Ya kan? Saya nggak komentar, kamu tanya sama mereka. Kayak saya kenapa mau jadi pejabat, nggak mau kerja di luar gaji lebih besar. Kalau saya kerja di luar, saya nggak bisa tolong orang miskin banyak. Saya nggak bisa. Kalau 1 miliar saya bagi 500.000, 2.000 orang habis. Jadi kalau saya jadi pejabat, sekarang seluruh Jakarta saya bisa jamin universal coverage. Jadi kita ini penangguhan menyeluruh kesehatan, jaminan kesehatan menyeluruh semesta. Jadi siapapun sakit, asal mau masuk kelas 3, asal masuk dari puskesmas, kami tanggung. Itu kamu nggak bisa dapat. Kamu bisa nggak kasih PSO bus 3,2 triliun? Nah,
Saya bisa bantu orang Tangerang, Bekasi, Depok, ke Jakarta 3,5 supaya dia lepasin motor. Sekarang saya bisa pegawai UMP, nggak usah bayar, asal daftar yang kombo. Saya juga bisa beli bus yang banyak. Nah itu kan nggak bisa dibayar dengan uang. Tergantung, saya udah bilang dari tahun lalu, dari saya masuk, gusur menggusur itu kan istilahnya dia. Bagi saya itu normalisasi sungai nggak bisa ditunda. Pasti kita akan mindahin orang di sana karena udah ngamprang sungai kan. Puluhan tahun salah nih. Selama rusunnya siap. Kalau rusunnya siap saya nggak peduli ada mau ngoceh apapun. Sama kayak Bukit Duri kan, semua tunda, nggak ada urusan. Ini kerjaan kok, sama sekarang di utara. Pesisir utara kan, luar Batang kerja terus kok. Kamu lihat tuh pasar ikan, luar Batang. Yang masuk Muara Angke, Muara Baru, Cilincing, Tanjung Priok. Kerja terus. Lu mau ngoceh apapun saya nggak peduli. Kerja terus. Ya kita pengen 2018 bisa selesai Ciliwung kalau rusunnya siap semua. Saya juga minta dana Satpol PP di Sukabumi Pak ya untuk pembukaan. Gerindra mana pernah sih nggak pernah ngajuin sesuatu yang beda. Pak soal kampung deret Pak. Ada coba? Oh, oke. Enggak lah, Bantar Gebang oke sebetulnya. Semeraut kenapa? Karena sekarang semua sampah itu masuk beneran. Jadi kamu bayangin bertahun-tahun Bantar Gebang, sebetulnya nggak pernah saya terima sampai 7.000, 8.000 ton sampah. Saya ini orang tambang. Kalau kamu mau nguruk, mau stockpile saja, itu jalur truk untuk keluar masuk, dumping, area semua mesti diatur, dirancang dengan baik. Nah, makanya sekarang kita bisa jadi stuck, karena memang jalanannya nggak pernah dirancang untuk terima begitu banyak. Dulu kamu tanya deh sama Kodam Jaya. Sepanjang Ciliwung di hulu itu tempat ratusan titik buang sampah di hulu. Artinya apa? Sampah kita yang dicatat sekian ribu ton masuk Bantar Gebang nggak? Buat saya nggak masuk, cuma muter-muter. Karena sewa truknya juga grupnya dia, ngaduk sampah diambil angkat ke darat juga orangnya mereka, buang lagi ke hulu, balik lagi, angkat lagi, bayar lagi. Nah sekarang kan tiba-tiba Jakarta mainnya jadi bener, dia shock dong orang. Ya kan? Dulu juga, kamu lihat nih, mana pernah orang ngeruk-ngeruk sungai semua. Padahal ngabisin triliunan, katanya bersihin penghubung. Mana pernah? Cuma foto sini, foto situ, foto sini. Begitu hujan tetapnya mampet. Nah sekarang saya tanya, ada berapa lokasi yang mampet lagi di Jakarta sekarang? Sedikit. Ada, iya, pindah-pindah tapi bos, lokasi mampetnya. Sampahnya kayak jalan-jalan, jadi kita datangin lagi, beresin, datang lagi, beresin. Terus kerja, saya lihat foto, ratusan ribuan foto masuk tiap hari. Berarti Bantar Gebang nggak bakal bisa ke swasta ya? Nggak ada cerita swasta. Kalau mereka mau main ke swasta, memang orang kita main, kita pecat aja. Alat berat sendiri kok. Kita lagi tunggu ITF, itu ITF jadi kan nggak kirim sampah ke Bekasi lagi. Nah nanti di Bantar Gebang terus kita bangunin ITF untuk kota dan kabupaten Bekasi saja. Saya udah janji sama itu hari ini ke DPRD-nya, sektor sama dinas kebersihan ke Bekasi. Pak, ada kabar dari kader Demokrat nih, kabarnya banyak nih Pak yang akan mendukung Bapak seperti Pak Luhut dan juga. Mau tanya apa dia? Pak soal kampung deret Pak.